Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amirul Mukminin, NIM 241222089. Kita akan membahas salah satu konsep penting di dalam negara, yaitu konsep otonomi daerah. Di sini kita akan melihat apa itu otonomi daerah, bagaimana filosofinya, dan juga kita akan melihat bagaimana relasi pusat dan daerah dalam otonomi daerah. Ada banyak definisi otonomi daerah yang akan ditemukan oleh para pakar. Namun, kita ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak wewenang dan bagi daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu ada 3 macam, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom, bisa kabupaten, bisa kota, dan juga bisa provinsi. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu menjadi sangat penting karena menjadi kunci tentang bagaimana otonomi daerah di Indonesia diterapkan. Apabila daerah-daerah otonom kabupaten, kota, provinsi itu memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus diri mereka sendiri, itu oke, boleh, tapi pelaksanaannya itu harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya otonomi yang dimiliki daerah-daerah itu bukan otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara bagian dalam sebuah negara federal atau negara serikat yang mereka tidak bisa bergerak sendiri tanpa arahan dan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana filosofi otonomi daerah. Kita harus selalu ingat bahwa pada hakikatnya otonomi daerah itu merupakan otonomi masyarakat daerah, otonomi masyarakat setempat, bukan sekedar otonomi pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah itu merupakan penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintah di daerah, tetapi hak otonominya itu sebenarnya berada di masyarakat. Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah itu hanya harus selalu berorientasi kepada rakyat atau kepada masyarakat. Kenapa? Karena pada harganya otonomi daerah itu sudah ada jauh sebelum konsep otonomi daerah itu diformalkan di dalam undang-undang, bahkan konsep itu saling diterapkan atau sudah ada jauh sebelum negara lain. Oleh karena itu, orientasi otonomi daerah itu harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang merupakan konsep yang sangat penting yang harus kita pahami ketika mendengar atau mungkin nanti menerapkan otonomi daerah di masyarakat. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sekarang ini, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum optimal. Ada beberapa daerah yang masih memiliki pendapatan asli di bawah 20%. Mereka hanya menggantungkan keuangannya pada pemerintahan pusat lewat transfer ke daerah dan dana desa.